Halo, Assalamualaikum Bapak, izin masuk Pak. oh, salam, Kang. Itu layarnya sudah ada materi bab 4 nggak? Ke Tidak. 4 Pak, Ya, ada Pak. ya, Perencanaan, Pak ya. proses produksi dan operasi. Saya rubah dulu. Oke ya, kita mulai aja. Karena ada waktunya udah jam 8 ini. Kita juga memiliki Ya apa, Pak. keterbatasan waktu dalam penyampaian ini. Karena kita hanya dibatasi 40 menit ya. 30 menit lah, saya 40 menit maksimum. Kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar baik ya. Jelas Pak. Eh, Maaf Pak, suaranya sedikit kecil Pak di audio saya Pak. Ya, saya coba lihat dulu. Ya, kita mulai. Ini sebetulnya pertemuan kelima, jadi karena kemarin saya 2 kali pertemuan absen untuk tidak mengirim video karena memang saya lagi ke Jawa. Ya. Jadi sekarang ini dianggap ini kuliah susulan. Nanti yang keenam juga nanti saya beritahukan nanti yang kapan mungkin besok malam untuk yang keenam. Kalau yang ketujuh kemarin kan sudah melalui apa namanya
eh, kita sudah masuk fisik ya kemarin ya. Yang Betul, Pak. sekarang ini saya bayar yang 2 kali pertemuan untuk yang belum ya, yang sebelumnya 5, 6. Jangan lupa nanti kita minggu depan ada UTS ya. UTS. Tesnya nanti kita online, nanti saya kirim ke masing-masing apa namanya mahasiswa. Nanti prosedurnya nanti dikirim apa dalam WA grup ya. Jadi nanti pantau terus WA grupnya, mana pelaksana ujiannya silahkan dilihat. Kemudian buku yang kalian pesan itu yang 11 orang itu sudah nyampe, sudah saya taruh di kelas, di apa namanya, di gedung D ya. Kita taruh di kontak biru, nanti tinggal diambil aja, kita izin ke jaganya di sana, bilang Pak Bambang sudah ngambil gitu ya. Oke ya, kita mulai masuk ke materi. Sekarang materi kita adalah berkaitan dengan bagaimana kita menghasilkan sebuah barang atau jasa. Jawab pertanyaan bagaimana kita menghasilkan. Kalau sebelumnya kita pernah membahas dulu berapa banyak yang harus dihasilkan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita akan menghasilkan. Dalam bahasa yang lain juga saya sebut metode proses produksi. Ya. Ini di buku saya ada di bab 4 kita bahas ini perencanaan. Kenapa? Perancangan karena memang masih perencanaan. Ini masih konsep yang akan kita terapkan. Jadi sampai pertemuan kemarin kita yang ke 6 atau ke 7 itu kita memang masih membahas perencanaan sistem produksi yang meliputi nanti apa yang akan kita hasilkan, berapa yang kita hasilkan, bagaimana menghasilkannya, nanti terus kemudian di mana kita menghasilkannya. Itu nanti jawaban pertanyaan-pertanyaan itu kita bahas dalam pertemuan yang mungkin sampai UTS itu masih membahas mengenai perencanaan. Yang setelah UTS mungkin kita akan membahas mengenai berbagai macam yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan kualitas produk dan materi-materi yang lainnya. Oke ya, kita mulai dari konsep dasar dari proses produksi itu sebetulnya memang nanti berkaitan dengan strategi yang kita gunakan untuk bagaimana kita menyampaikan produk kita itu ke tangan konsumen. Atau sering juga disebut sebagai penjualan dan pemasaran itu. Nah, strategi pemasaran dan penjualan yang dilakukan perusahaan itu akan menentukan nanti bagaimana proses produksi itu dilakukan. Itu yang pertama. Karena bisnis yang biasa dilakukan dalam era sekarang ini memang apa yang kita hasilkan itu nanti dan bagaimana menghasilkan itu bermula dari keinginan pelanggan atau keinginan konsumen. Ditarik kemudian setelah apa yang diinginkan itu dalam konsep kita dirancang, apa yang diinginkan itu dalam bentuk produk dan seterusnya nanti dihasilkan lalu disampaikan kepada mereka. Yang sering juga itu disebut sebagai apa itu pull down ya, kalau dalam pendekatan itu ada pull down, ada push down, mendorong dan menarik. Kalau kita ini kita bicarakan dengan konsep strategi penjualan yang dilakukan itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, jadi kemudian dari situ kemudian kita
menariknya menjadi lalu bagaimana kita akan menghasilkan barang itu supaya barang itu nanti juga sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Bekerja sama nanti dengan bagian-bagian yang lain, terutama bagian pemasaran dan penjualan, bagian produksi melaksanakan strategi yang telah mereka susun, lalu kita jabarkan dalam bentuk proses produksinya. Nah, kalau kita lihat di pengambilan saudara ini, secara garis besar bisa kita kelompokkan strategi yang digunakan itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen tadi itu ada 3 di situ ya. Dengan cara pesanan atau di buy order ya, di penjualan dengan pesan. Lalu kemudian yang kedua dengan persediaan dan produk standar atau sering juga disebut mass production gitu ya. Jadi kalau tadi production by order, sekarang mass production atau menghasilkan produk dalam jumlah besar atau banyak, lalu kemudian dijadikan persediaan begitu, maka semua kebutuhan konsumen dipenuhi dari persediaan. Oh, yang ketiga itu ya campuran di antara 2 itu. Jadi prinsipnya ya sebenarnya pokoknya ada 2 ya. Menjual barang itu kita tunggu pesanan dari konsumen baru kita produksi. Yang kedua kita sediakan dulu baru kita tawarkan ke konsumen. Nah, kecenderungan sekarang ini kalau kita lihat perkembangan yang ada dalam penjualan dan pemasaran itu lebih banyak berkembang ke arah nomor 1. Sekarang ini dengan beraneka ragamnya kebutuhan konsumen, semakin canggihnya pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen itu permintaan itu semakin beraneka ragam. Sehingga kalau kita penuhi lebih dahulu takutnya nanti apa yang kita sudah produksi nggak sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga ada kecenderungan kita sekarang mengalami perubahan ke arah nomor 1. Walaupun nanti juga nomor 2 itu masih ada beberapa produk yang sifatnya kebutuhan semua orang yang memang ada kebutuhan yang sama, itu bisa mengarah ke nomor 2. Nah, yang kemudian ada di antaranya yaitu nanti ada produk-produk yang sifatnya bisa dengan menggunakan pemasaran juga bisa, lalu diproduksi dengan massal juga bisa. Atau nanti kita memproduksi dalam jumlah yang terbatas untuk persediaannya, ya tidak terlalu banyak, gitu ya. Sehingga nanti ketika dengan mesin dan teknologi yang modern kita bisa melakukan perubahan dengan cepat dan produksi dengan cepat, maka permintaan pesanan yang banyak itu bisa kita produksi dengan cara mendadak gitu, ya. Bandingkan dengan proses produksi yang menyediakan jual yang banyak tadi. Nah, berdasarkan ini nanti kita bisa menentukan kalau yang strategi pesanan itu metode proses produksinya mengarah kemana. Kalau yang produk proses produksi dengan penjualan dengan persediaan itu akan mengarah kemana. Nah, itu nanti akan terkait dengan itu semua. Nah, tapi sebelum kita bahas ke arah sana lebih lanjut, kita harus pahami dulu, selain strategi ini juga nanti ada pertimbangan yang lain yang berkaitan dengan proses produksi ini, yaitu sekarang ini penggunaan teknologi. Nah, karena penggunaan teknologi itu sekarang menjadi semacam driver ya. Kalau kita punya mobil itu harus ada drivernya ya, ada supirnya. Kalau nggak ada supirnya, mobil kan nggak bisa jalan. Walaupun sekarang ada mobil otomatis gitu ya, bisa jalan sendiri, tapi tetap nanti ada driver kan di balik itu. Walaupun drivernya jarak jauh nanti nyetirnya kan itu. Tapi tetap ada penggeraknya driver. Kalau penggeraknya itu nanti
yang manual ya manusia, tapi kalau yang otomatis penggeraknya adalah komputer, dan tetap ada penggeraknya. Jadi teknologi itu, terutama dengan perkembangan teknologi informatika yang sekarang ini terjadi, dan sudah mencapai titik yang begitu canggih, dengan memanfaatkan AI atau artificial intelligence, maka teknologi itu menjadi hampir kita sebut sebagai penggerak utama gitu. Untuk beberapa produk itu bahkan penggerak nomor satu itu teknologi, ya, yang mempengaruhi eh, sebuah produk itu nanti berjalan dengan efektif atau efisien dalam menghasilkan produksi itu juga nanti berkaitan dengan IT ya, sekarang ini ya, teknologi informasi, sama dengan pemanfaatan AI yang sekarang lagi ngetren juga di mana-mana. Ah, kalau kita kembalikan ke teknologi itu sebetulnya kalau secara sudut pandang manajemen operasional ya itu alat. Ya, sebetulnya itu adalah alat atau fasilitas produksi gitu, yang kemudian tadinya dalam bentuk ilmu pengetahuan kemudian dijadikan sebuah alat sehingga menjadi, contohnya menjadi mesin ya. Mesin itu adalah bagian dari teknologi. Nah, mesin ini sekarang kalau kita lihat perkembangannya, kalau sudah lihat di bab pertama kemarin kita jelaskan, itu mulai dari teknologi yang manual sampai yang otomatis. Nah, ini harus kita lihat sekarang pemilihan teknologi utama nomor satu itu harus kita lihat apakah perusahaan itu akan mengarah penggunaannya ke teknologi yang mana, apakah yang manual atau yang yang eh, berbasis elektronik, mesin, atau berbasis IT, atau bahkan sudah otomatis menggunakan berbasis AI. Itu harus kita tentukan dari awal supaya nanti bagian-bagian yang lain dari sebuah perusahaan itu nanti bisa mengikuti, karena bukan perusahaan itu kan sistem, jadi satu dengan yang lain saling terkait. Begitu juga manajemen produksi. Selain itu juga nanti ada kemudian dari teknologi yang utama tadi yang perlu kita pertimbangkan, kalau saudara lihat di layar saudara itu ada ya ketersediaannya, itu yang penting. Ketika saudara milih teknologi untuk produksi barang saudara gitu ya, karena setiap perusahaan saja memiliki produk yang tidak selalu sama, berarti mesinnya juga bisa tidak sama. Atau bahkan produk yang sama pun kita bisa juga memiliki teknologi yang berbeda, tergantung strategi perusahaannya nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah memilih sebuah teknologi dengan tingkat kecanggihannya itu, apakah tersedia sekarang ini? Ya kan? Nah, itu yang penting. Jangan sampai kita berpikir terlalu canggih gitu. Karena kita itu perusahaan yang belum tentu bisa menghasilkan teknologi itu sendiri. Ya. Biasanya sekarang ini jarang ada perusahaan itu yang menghasilkan mesin-mesin produksinya itu dibuat sendiri. Lain dengan zaman dahulu. Zaman dahulu perkembangan teknologi mesin produksi itu justru dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barangnya itu. Tapi sekarang ini dengan adanya spesialisasi, banyak teknologi-teknologi itu nanti diciptakan oleh pihak-pihak luar, ya, seperti lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga yang khusus memang juga menciptakan teknologi-teknologi itu. Dan itu bisa juga dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang tersendiri. Hanya sekarang ya kita nggak perlu terlalu berkonsentrasi untuk melakukan sendiri.
membuat sendiri teknologi itu. Tidak, kita tinggal cari aja di pasar apakah ada atau tidak. Nah, kalau ada kan kita tinggal mengakses dengan membeli atau menyewa atau dengan berbagai macam strategi yang penting kita bisa gunakan teknologi tersebut. Yang kedua, apakah ada teknologi lain atau saingan yang bisa dipilih? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa teknologi itu menjadi driver utama dalam produksi sebuah barang, maka teknologi itu kadang-kadang menjadi strategi yang menentukan. Sehingga strategi itu biasanya kan berkait dengan bagaimana kita bersaing untuk memenangkan persaingan dalam industri yang bersangkutan. Sehingga kadang-kadang teknologi ini juga akan menjadi bersaing juga. Berbagai macam teknologi itu juga akan muncul, baik yang mirip maupun yang juga yang berbeda. Sama-sama menghasilkan sesuatu yang sama, tapi bisa juga teknologinya berbeda. Bisa juga teknologinya sama, tapi mungkin mereknya yang berbeda. Karena perusahaannya menghasilkan berbeda sekarang ini dengan berbagai macam kemudahan dalam research and development itu, semua perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi itu juga mereka bersaing juga di antara mereka. Nah, apa pentingnya kita mengikuti persaingan supaya nanti kita bisa menentukan produk yang teknologi yang mana yang paling baik gitu ya untuk perusahaan kita. Bukan teknologi mana yang paling bergengsi ya bukan ya, yang paling tepat untuk perusahaan kita. Dan pilihannya tidak selalu yang tercanggih tentu saja, karena itu sudah berbeda. Karena teknologi ini biasanya semakin canggih ya semakin mahal biasanya. Nah, bagi perusahaan itu kan intinya kalau bagian produksi itu harus penggunaan teknologi itu harus membantu kita untuk mengurangi biaya kalau bisa. Karena memang komitmen dari bidang produksi itu ya mengurangi biaya. Kalau bagian penjualan mungkin dia menghasilkan duit sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kalau bagian produksi itu menghasilkan barang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, supaya kita bisa menghasilkan nanti harga pokok produksi dari perusahaan itu menjadi semakin rendah, sehingga bagian penjualan bisa menjual semakin murah. Kalau dengan semakin murah ya, kalau kita bersaing dengan harga yang sama, maka untungnya semakin besar, bagian keuangan juga semakin senang. Gitu ya. Jadi intinya itu teknologi seperti itu yang harus kita pikirkan, bukan hanya sekedar gengsi-gengsian, tapi bagaimana maknanya buat perusahaan. Kemudian yang ketiga, apakah bisa melakukan inovasi sendiri teknologi itu? Atau utama juga berkaitan juga nanti bukan hanya sekedar inovasi, bisa juga nanti dalam rangka melakukan perawatan, dalam melakukan modifikasi, ya kan? Karena perbaikan dan sebagainya itu nanti membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil biasanya untuk kepentingan teknologi. Apalagi kalau kemudian ada kemungkinan bisa mengembangkan teknologi itu sendiri, itu lebih baik. Walaupun sekarang ini pengembangan teknologi itu seringkali kita lebih banyak menggunakan vendor-vendor ya, kebanyakan ya. Tapi nggak apa-apa, kita menggunakan vendor yang terikat dengan kita. Kalau kita mampu membayarnya ya itu lebih baik daripada nanti kita tidak bisa mengembangkan sendiri. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat setelah teknologi utama mainstream teknologi itu kita sudah tentukan, kita langsung masuk kepada teknologi proses produksi. Nah, teknologi proses produksi ya biasanya mengikuti mainstream dari kebijakan teknologi utama kita.
Ya. Nah, kalau kemudian dari situlah kemudian kita mau menentukan berdasarkan teknologi yang utama tadi juga berdasarkan proses transformasi yang kita kita lakukan berdasarkan kriteria biaya dan sebagainya itu, kemudian juga dengan kapasitas dan sebagainya, dan tadi mempertimbangkan strategi yang kita gunakan dalam penjualan itu, maka kita akan menentukan nanti kira-kira pendekatan atau metode apa yang kita gunakan dalam proses produksi. Jadi ini kalau kita lihat secara umum gitu ya, secara utama general gitu, bisa kita kelompokkan menjadi 3 ya, pada prinsipnya untuk lebih mempermudah. Walaupun nanti mungkin rinciannya dari masing-masing metode ini bisa banyak ya. Nah, pertama kita lihat itu tadi proses yang terus-menerus, proses produksi yang terus-menerus. Proses produksi yang terus-menerus ini yang dimaksud adalah dari sisi waktu ya. Jadi, apakah perusahaan itu nanti membutuhkan ya proses produksi ini terus-menerus. Proses produksi terus-menerus berjalan 24 jam tidak pernah berhenti lah. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Contohnya kalau sudah lihat dalam teknologi penyedia jaringan internet, IT itu, sudah lihat sekarang ngomongnya kalau saudara menggunakan fasilitas-fasilitas browsing dan sebagainya, menggunakan fasilitas penyedia layanan, itu kan mereka beroperasi 24 jam kan, karena jam berapapun saudara bisa akses dengan mereka. Nah itu kan berarti sekarang ini ada kecenderungan seperti itu. Apalagi dengan globalisasi itu, sudah lihat di dunia ini, kalau saudara di sini jam sekian, jam 8, lebih jam setengah 9, maka di Amerika itu nanti jam 8 pagi, jam setengah 9 pagi kan. Nah, jadi kalau saudara pengen memasarkan produk atau membuat produk yang dipasarkan secara global, ya saudara nanti ketika itu berdasarkan pesanan, ya saudara harus melayani pesanan itu 24 jam. Jadi, ada juga yang memang karena untuk persediaan, namanya ya, untuk persediaan, ya karena kita mengejar kapasitas, biaya dan sebagainya, ya, kita dituju untuk terus-menerus menghasilkan stok produk. Bisa juga karena sifat produksinya yang memang nggak boleh berhenti, ya tadi yang kita jelaskan. Ada contohnya pabrik kimia itu ya, kadang-kadang itu mereka tidak bisa berhenti, ya mereka harus terus-menerus. Kalau sudah lihat mungkin seperti proses produksi yang sifatnya biologis, kimiawi, itu seringkali proses itu nggak bisa dihentikan di tengah jalan, harus dia selesai dalam jeda waktu yang lama, ya, itu artinya terus-terus sampai nanti mungkin setahun selesai, baru sebulan selesai. Gitu. Nah, selama sebulan itu kan 24 jam dia harus terus-menerus berjalan. Itu seperti itu seringkali. Itu maka kita harus kita lihat. Kemudian yang berikutnya ada proses praktik ini yang berhubungan dengan tadi ya, proses produksi yang berhubungan dengan penjualan yang sifatnya persediaan ya. Nah, ini biasanya mereka menggunakan proses leaning
garis ini perakitan. Buat ini tuh biasanya garis, tuh, maksudnya lain itu kata garis. Nah, jadi seperti perakitan gitu, tadi mesin ditata seperti fungsinya masing-masing, kemudian nanti dari masing-masing mesin itu nanti mereka memiliki keluaran yang berbeda-beda, lalu nanti bisa disatukan sehingga disebut sebagai merakit gitu ya. Karena sekarang ini memang banyak perusahaan-perusahaan itu yang juga seperti mobil, itu menghasilkan mobil itu bukan berarti semua komponen mobil itu dihasilkan oleh perusahaan, tapi juga bisa dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang berbeda-beda atau perusahaan yang berbeda-beda. Lalu kemudian dimasukkan ke pabrik mobil untuk dirakit, gitu kan. Itu seperti itu. Begitu juga produk-produk yang lain, arahnya ke sana. Nah, produk-produk yang sifatnya manufaktur dari bahan mentah menjadi barang jadi, itu juga bisa menerapkan sistem selain terus-menerus itu juga bisa menerapkan sistem lini ini. Tapi nanti mereka melakukan proses produksi itu dari mulai bahan baku menjadi barang jadi itu nanti diproses dalam satu garis proses produksi dari mulai mesin yang satu nanti kemudian keluar masa mesin yang berikutnya lalu seterusnya menjadi barang jadi. Ya, ada konsep nanti ada barang mentah, barang setengah jadi, ada barang jadi. Masing-masing itu nanti akan ada. Nah, itu karena mereka produksinya massal, maka bisa menggunakan sistem produksi proses lini ini sehingga satu garis proses produksi itu menghasilkan satu produk dengan jumlah yang banyak. Maka disebut mass production nanti di sini. Makanya disebutkan bahwa proses lini ini biasanya menghasilkan produk dalam jumlah yang besar. Kalau jumlahnya sedikit, ya nanti akan rugi perusahaan, akan biayanya terlalu besar karena mesin-mesin yang digunakan itu kan mesin-mesin yang spesifik biasa. Nah, kemudian yang berikutnya ada proses job shop. Nah, ini yang tadi berdasarkan pesanan cocok untuk ini karena dia menghasilkan produk dalam jumlah yang sedikit atau satu persatu dengan variasi yang tinggi gitu ya, itu masih bisa sesuai dengan pesanan masing-masing. Nah, ini biasanya kalau kita lihat dari teknologi, nanti teknologi yang digunakan ini teknologi yang sifatnya umum. Kalau yang B ini teknologinya spesifik. Ya, spesifik biasanya. Oke, kalau yang C ini bisa menggunakan mesin-mesin yang general mesin namanya, ya, mesin-mesin yang sifatnya umum. Ya. Karena apa? Karena nanti mereka akan menghasilkan produk yang bervariasi. Jadi nggak mungkin itu satu variasi produk menyiapkan satu mesin kan. Makanya nanti yang bisa menghasilkan variasi itu biasanya adalah operatornya dari mesin itu dengan keahliannya dia bisa membuat variasi-variasi. Ya. Seperti contohnya kalau sudah lihat mesin bubut kayu maupun mesin bubut besi ya dari mesin bubut itu bisa dibuat apa saja nanti ya. Adalah seperti itu. Tergantung dari kemampuan dari operatornya. Nah, ini berbeda dengan yang resmi. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pemilihan komponen. Nah, komponen ini sudah harus dipertimbangkan dengan komponen yang tadi sudah saya jelaskan ada. Jadi komponen-komponen spesifik. Jadi kalau kita lihat peralatan-peralatan ini ada yang berperan apa berperforman hanya untuk kepentingan khusus, menghasilkan kinerja untuk kepentingan khusus, ya. Dan ada juga yang bisa menghasilkan untuk berbagai macam produk gitu ya. Makanya itu general machine tadi ya, sesuai dengan yang di atas tadi saya jelaskan. Kemudian
penanganan bahan ini juga sudah perlu mesin dan teknologi. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di penanganan bahan, ya, bahwa penanganan bahan itu membutuhkan teknologi yang juga sesuai nanti dengan apa yang sudah gunakan dalam proses produksi. Penanganan bahan itu apa? Memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu sangat penting dalam perusahaan yang menghasilkan barang nanti ya. Oke, berikutnya ini berbagai macam jenis produksi yang kita bahas di bawah ini adalah berbagai macam pembagian yang lain menurut para ahli ya. Nanti silahkan dibaca sendiri karena ini banyak ya, saya berikan contoh-contoh dari berbagai macam proses produksi diuji dari berbagai macam sudut pandang ya. Jadi tidak saya jelaskan satu persatu dalam kuliah langsung ini setelah dibaca di buku ada ya. Oke, karena waktunya sudah mepet, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, Ya, nama Andi Nopiandi Pak, ya, ya. terkait proses produksi dengan mesin dan manusia itu kan bersebelahan Pak ya. Ya, ya. Hal ini mungkin bisa menurunkan angka pengangguran lebih banyak Pak jika sebuah produksi itu mungkin sangat pesat Pak ya. Salah satunya teknologi itu diutamakan dibandingkan manusia. Ya. Pertanyaannya Pak, bagaimana sih Pak cara menyikapi hal ini agar tenaga manusia tetap diperkerjakan gitu Pak? Ya. Selain daya saing, ya mungkin sekarang lebih pesat Pak, mungkin dibedakan zaman dulu Pak, seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, memang itu betul. Jadi ada dua pilihan yang merupakan trade off nanti seperti buah semalakama itu. Karena kalau dipilih satu lalu merugikan yang lain gitu ya. Bahwa kebijakan bukan hanya industri ya, tapi juga pemerintah juga dalam membuat kebijakan pembangunan juga harus memikirkan itu apakah kita akan menggunakan padat karya atau padat modal istilahnya tuh dalam istilah ekonomi. Kalau padat modal berarti banyak menggunakan mesin, banyak padat karya berarti banyak menggunakan manusia. Nah, kalau diserahkan kepada sektor bisnis itu akan memikirkan biaya, bukan memikirkan padat karya atau padat modal. Jadi kalau dia padat modal itu lebih murah, dia akan menggunakan padat modal. Kalau padat karya itu lebih murah, dia akan mempertimbangkan padat karya. Makanya di perusahaan di negara-negara yang padat karya itu yang jumlah tenaga kerjanya itu melimpah dan murah, maka perusahaan itu cenderung menggunakan padat karya. Nggak usah disuruh-suruh gitu ya. Nggak usah disuruh pasti akan cenderung menggunakan padat karya karena akan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan teknologi. Karena dari sisi biaya produksi ya gitu. Jika seperti Cina, Indonesia itu, India itu banyak menggunakan yang padat karya. Tapi beda dengan Jepang atau negara-negara yang memiliki penduduk yang terbatas, bahkan mereka sudah hampir full employment, hampir semua tenaga kerja itu sudah bekerja, sehingga mereka tenaga kerja sangat mahal. Singapura, ya kan? Jepang itu sangat mahal. Beberapa negara di Skandinavia itu begitu, sehingga karena tidak ada yang orang nganggur, ya mau nggak mau kalau dia akses pakai tenaga kerja manusia ya mereka susah, makanya mereka impor tenaga kerja ya, dari Indonesia yang murah-murah. Kalau memang membutuhkan tenaga kerja, tapi kalau mereka masih bisa menciptakan teknologi yang biayanya murah, mereka pasti akan menciptakan dengan teknologi. Nah, kalau di Indonesia contohnya ya itu perlu campur tangan pemerintah, ada insentif namanya. Bagaimana supaya kita bersaing, kalau umumnya contohnya tenaga kerja dinaikkan UMR-nya menjadi sangat tinggi gitu ya. Lalu semuanya sejahtera. Lalu perusahaan bagaimana? Nanti dengan bayar tenaga kerja yang mahal itu, apakah dia bisa bersaing menjual produksinya ke depan? Kalau pemerintah memang mau jaga seperti itu, ya dia mungkin ada insentif yang lain, namanya pajak penghasilan atau pajak PPN-nya bisa dikurangi, namanya seperti itu. Harus ada insentif kalau mereka pengen, kalau pemerintah pengen
memaksakan dalam tanda petik untuk menggunakan padat karya karena masih ada banyak pengangguran di Indonesia. Ya, sebetulnya kalau menghilangkan pengangguran itu tugasnya bukan tugas dari sektor bisnis, ya itu tugasnya pemerintah. Sektor bisnis mah akan mengikuti kebijakan pemerintah asal semuanya bisa membuat mereka masih bisa mendapatkan keuntungan. Kalau kalau mereka dipaksa untuk melakukan apa yang diminta pemerintah tapi mereka rugi, ya mereka akan tutup, ya nggak mau lah, pasti akan pada lari ke luar negeri nanti. Akhirnya gitu ya. Nah, jadi pada modal padat karya itu bukan kebijakan perusahaan sebetulnya, yaitu kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem ekonomi